Bagaimana jika kukatakan bahwa keris legendaris menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam daripada bilahnya yang tajam? What if I told you that a legendary dagger holds secrets far deeper than its sharpened blade? Di balik keindahan keris Jawa, tersimpan bahasa simbol-simbol esoteris yang tersembunyi, membisikkan kisah-kisah tentang kekuatan kuno dan kepercayaan mistis. Beyond the stunning craftsmanship of the Javanese keris lies a hidden language of esoteric symbols, whispering tales of ancient power and mystical beliefs. Bersiaplah untuk mengungkap makna-makna terpendam yang terukir pada senjata-senjata sakral ini. Get ready to unlock the forgotten meanings carved into these revered weapons. Di mata orang awam, keris mungkin hanya sebilah senjata tradisional dengan bentuk yang unik, kadang lurus, kadang berlekuk. Namun bagi masyarakat Jawa dan Nusantara, keris jauh melampaui fungsi utilitarian. Ia adalah artefak hidup, pusaka yang mengandung lapisan simbol, doa, dan energi spiritual. Sejak ditempa oleh tangan seorang empu, keris tidak lagi sekadar baja, melainkan sebuah kitab kosmik yang berbicara melalui bahasa tersembunyi. Keris tidak pernah dipandang hanya sebagai alat untuk melukai. Ia disakralkan sebagai penyambung antara dunia manusia, leluhur, dan ilahi. Proses pembuatannya melibatkan ritual panjang. Sang empu berpuasa, bersemedi, bahkan memilih malam tertentu sesuai perhitungan weton dan peredaran bintang. Campuran logam yang digunakan pun sering melibatkan besi meteorit, seolah hendak menghadirkan serpihan langit ke bumi. Ketika keris selesai ditempa, ia dianggap memiliki ruh. Karena itu, keris diperlakukan layaknya makhluk hidup, dimandikan pada bulan Suro, diberi minyak cendana atau melati, dan diletakkan di tempat terhormat. Perawatan ini bukan sekadar menjaga fisik bilah, melainkan membangun komunikasi batin antara pemilik dan pusaka. Orang Jawa percaya, keris yang dirawat dengan ikhlas akan ngemong, menjaga, memberi perlindungan, dan menguatkan jiwa pemiliknya. Setiap keris mengandung intrik awal, rahasia yang terukir dalam esensinya. Rahasia ini tidak tampak kasat mata, melainkan hadir melalui pamor pola pada bilah, lekuk-luk, dan nama yang disematkan padanya. Misalnya, sebuah keris bernama Sengkelat dipercaya memiliki tuah untuk kepemimpinan, memberi aura wibawa pada pemiliknya, sementara tilam sari sering dianggap membawa keharmonisan rumah tangga. Intrik ini juga muncul dalam keyakinan bahwa keris dapat menolak bala atau bahkan menarik rejeki. Namun, esensi keris bukan sihir instan. Ia bekerja melalui getaran batin, memperkuat tekad, menenangkan pikiran, dan menghadirkan rasa percaya diri. Dengan kata lain, keris berbicara kepada jiwa, bukan kepada nafsu. Mereka yang ingin menggunakan keris demi keserakahan, biasanya justru ditolak oleh pusakanya sendiri. Keindahan keris bukan sekadar soal estetik, melainkan simbol yang penuh makna. Ada keris lurus yang sederhana, melambangkan kesucian dan keteguhan. Ada keris dengan 9 lekuk, yang dipercaya sebagai puncak kesempurnaan spiritual. Setiap lekukan dan guratan bilah adalah bahasa yang mencerminkan jalan hidup manusia, penuh liku, tetapi menuju satu tujuan akhir. Desain pamor pada bilah pun menghadirkan panorama kosmik. Pola udan emas tampak seperti hujan emas. Diyakini memberi keberuntungan. Beras wutah menyerupai butiran padi, melambangkan kesuburan dan rejeki melimpah. Pamor bukan kebetulan, melainkan hasil perhitungan dan doa empu. Ia adalah kaligrafi langit yang tertulis pada logam, menghubungkan manusia dengan semesta. Keris yang indah seringkali disertai warangka sarung yang dipahat dengan penuh seni. Namun, keindahan itu bukan untuk pamer. Ia berfungsi sebagai pernyataan filosofi, bahwa senjata tidak hanya bisa mematikan, tetapi juga bisa menjadi cermin jiwa, pengingat akan harmoni dan doa yang terpatri dalam kehidupan. Bahasa keris adalah bahasa simbol. Ia tidak bisa dipahami dengan logika semata, melainkan dengan rasa. Orang Jawa sering berkata, ngerti ora mong weruh mengerti, bukan hanya sekadar tahu. Untuk benar-benar memahami keris, seseorang harus meresapi makna pamor, bentuk bilah,
dan aura yang dipancarkannya. Keris adalah kitab yang hanya bisa dibaca oleh hati yang peka. Maka, bagi pemilik sejati, keris bukan koleksi mati. Ia adalah pengingat bahwa hidup harus dirawat seperti merawat pusaka, bahwa perjalanan manusia tidak lurus, melainkan penuh liku, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari besi, melainkan dari keseimbangan antara diri, alam, dan Tuhan. Keris tidak hanya berbicara melalui pamor dan nama, tetapi juga melalui bentuk bilahnya. Salah satu elemen paling mencolok adalah lekukan pada bilah keris yang selalu berjumlah ganjil 3, 5, 7, 9, hingga 13. Bagi mata awam, lekukan ini hanya ornamen, namun bagi para penekun spiritual Jawa, luk adalah gelombang makna, bahasa tersembunyi yang merekam perjalanan manusia, alam, dan kosmos. Sejak dahulu, orang Jawa menaruh perhatian besar pada angka. Angka ganjil dianggap lebih sakral dibanding angka genap, karena ganjil melambangkan ketidaksempurnaan yang mencari kesempurnaan. Dalam filsafat Jawa, kesempurnaan tidak terletak pada kelengkapan, melainkan pada proses pencarian yang tak pernah selesai. Luk 3 sering dikaitkan dengan keteguhan dan keberanian. 3 melambangkan trilogi kehidupan: lahir, hidup, dan mati. Luk 5 dipercaya sebagai simbol keseimbangan 5 unsur: tanah, air, api, angin, dan ruang. Luk 7 mencerminkan kesempurnaan siklus, sebagaimana 7 hari dalam seminggu yang mengulang terus-menerus. Luk 9 dianggap paling tinggi nilainya. Angka 9 dalam kepercayaan Jawa melambangkan puncak spiritual, titik kedekatan tertinggi dengan Sang Pencipta. Setiap pemilik keris memilih luk sesuai dengan jalan hidupnya. Seorang pemimpin mungkin memilih luk 9 untuk meneguhkan kewibawaannya, sementara seorang petani sederhana mungkin memilih keris lurus untuk menjaga kesucian niat dan ketekunan. Lekukan pada keris sering dipahami sebagai gerakan ular atau naga. Dalam banyak budaya, naga adalah makhluk mitologis yang melambangkan kekuatan, penciptaan, sekaligus perlindungan. Begitu pula dalam simbolisme keris, lekukan yang menyerupai tubuh naga dianggap sebagai pelukan energi kosmik. Naga adalah penjaga air, sumber kehidupan. Dalam tradisi Jawa, air selalu dikaitkan dengan kesuburan dan keberlangsungan hidup. Dengan demikian, keris berluk tidak hanya menghadirkan kekuatan simbolis naga, tetapi juga menghadirkan energi perlindungan dan penciptaan. Seorang raja yang memegang keris berluk 9 dipercaya sedang dilingkupi naga yang melindungi tahtanya dari mara bahaya. Sementara seorang prajurit dengan keris luk 5 diyakini membawa daya cipta, sehingga langkahnya tidak hanya melukai, tetapi juga membangun. Pelukan naga pada keris adalah bahasa metafisik yang menghubungkan manusia dengan kekuatan besar semesta. Lekukan pada keris juga merepresentasikan harmoni kosmik. Hidup tidak pernah lurus, melainkan penuh gelombang. Naik turun, maju mundur, terang gelap. Dalam lekukan keris, manusia diajak untuk memahami bahwa perjalanan hidup sejatinya adalah siklus energi. Setiap kali bilah melengkung, ia seperti mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari alur menuju kebijaksanaan. Setiap tikungan adalah ritme alam. Musim hujan berganti kemarau, siang berganti malam, lahir berganti mati. Dalam pandangan ini, keris bukan hanya senjata, tetapi cermin keberadaan. Ia merepresentasikan bagaimana energi alam mengalir dalam siklus tak berujung, dan bagaimana manusia harus menyesuaikan diri dengan arus besar itu. Tidak melawan, melainkan menyatu. Tidak memaksa, melainkan mengalir. Keris dengan lekukannya mengajarkan filosofi nrimo ing pandum, menerima bagian hidup dengan lapang dada, sekaligus tetap berusaha menjaga keseimbangan. Gelombang bilah menjadi pengingat bahwa di balik setiap kesulitan ada kelapangan, di balik setiap kegelapan ada cahaya. Jika luk adalah gelombang kehidupan yang mengalir dalam bilah keris, maka pamor adalah bintang-bintang yang terukir di permukaannya. Pola pamor terbentuk dari perpaduan logam yang berbeda. Besi, baja, dan nikel, seringkali dari meteorit, yang disatukan oleh empu melalui proses tempa berulang. Namun,
Pamor bukan kebetulan. Ia adalah kaligrafi langit. Sebuah bisikan kosmos yang dituangkan dalam logam. Bagi empu, pamor adalah sarana untuk menyalurkan doa. Saat logam dipanaskan dan dipukul berulang, empu membisikkan mantra, menyelaraskan niat dengan semesta, maka motif yang lahir bukanlah hasil acak, melainkan desain spiritual. Setiap guratan, garis, dan titik memiliki makna tertentu, seperti aksara yang menulis pesan gaib. Di permukaan bilah, pamor tampak berkilau keperakan, kontras dengan hitam baja. Bagi mata awam, itu sekadar corak indah. Namun, bagi yang peka, pamor adalah tanda sebuah bahasa tersembunyi yang membawa pesan dari langit ke bumi. Pamor bukan sekadar estetika, melainkan jembatan simbolis antara manusia dan kekuatan ilahi. Beberapa pamor bahkan disebut menyerupai peta bintang. Seperti astronom kuno yang membaca rasi di langit malam, pemilik keris membaca pamor untuk memahami jalan hidupnya. Udan mas hujan emas. Pamor berupa titik-titik kecil berkilau, seperti percikan cahaya. Ia melambangkan kekayaan, rejeki, dan keberuntungan. Pemiliknya diyakini akan hidup berkecukupan, dihormati, dan diberi kelancaran usaha. Woswutah beras tabur. Pola menyerupai butiran padi yang berserakan, simbol kemakmuran, kesuburan, dan rejeki yang tidak putus. Pamor ini sering dipilih oleh petani, pedagang, atau kepala keluarga. Banyu mili air, mengalir garis-garis panjang, yang mengalir lembut di bilah. Ia menggambarkan kelancaran hidup, rejeki yang terus mengalir, dan hubungan yang harmonis. Pedaringan kebak lumbung penuh. Pamor yang menggambarkan isi lumbung yang melimpah. Pemiliknya dipercaya tidak akan kekurangan pangan, dan selalu dalam keadaan berkecukupan. Motif-motif ini tidak hanya membawa harapan, tetapi juga menjadi doa abadi yang ditempa dalam bilah. Setiap kali pemiliknya menggenggam keris, ia seolah membaca kembali doa itu, mengingatkan diri akan arah hidupnya. Beberapa pamor dianggap angker tidak? Semua orang boleh memilikinya. Misalnya, pamor lintang kemukus, yang menyerupai meteor, sering dihubungkan dengan kekuatan besar yang bisa membawa keberhasilan, tetapi juga bisa berbalik membawa kehancuran jika pemiliknya tidak siap secara spiritual. Dalam tradisi Jawa, pamor semacam ini dipercaya sebagai hasil intervensi gaib. Ada kisah bahwa saat empu menempa keris, ia mendapatkan wangsit dari leluhur atau bahkan dari makhluk gaib. Wangsit itu menuntun tangannya membentuk pamor tertentu. Karena itu, pamor dianggap sebagai bisikan kosmos, pesan ilahi yang menuntun nasib seseorang. Pemilik keris dengan pamor angker sering diminta menjalani laku khusus, seperti berpuasa atau menjaga perilaku. Tujuannya, agar ia sanggup menanggung beban energi yang terkandung di dalam bilah. Dengan demikian, pamor bukan hanya corak visual, tetapi juga ujian spiritual. Bahasa pamor adalah bahasa simbol. Ia tidak berbicara langsung, melainkan melalui tanda yang harus ditafsirkan dengan hati-hati. Seseorang yang hanya melihat pamor sebagai keindahan akan kehilangan makna terdalamnya. Tetapi mereka yang mau merenung akan menemukan bahwa pamor adalah peta kehidupan, menuntun manusia untuk lebih arif dalam menjalani takdir. Pamor juga mencerminkan filosofi Jawa tentang keseimbangan. Pola terang dan gelap di bilah adalah gambaran yin dan yang, siang dan malam, suka dan duka. Ia mengingatkan bahwa hidup selalu berpasangan, dan kebijaksanaan adalah menerima keduanya sebagai bagian dari harmoni kosmik. Selain luk dan pamor, keris juga berbicara melalui dapor dan tangguh. Dapor adalah istilah untuk bentuk bilah keris secara keseluruhan, termasuk panjang, lebar, ricikan detail ukiran, dan proporsinya. Sementara tangguh merujuk pada asal-usul keris, era, kerajaan, atau pusat pembuatan tempat ia ditempa. Keduanya ibarat identitas sekaligus silsilah yang memberitahu siapa keris itu, dari mana ia berasal, dan untuk tujuan apa ia diciptakan. Dapor bisa disebut sebagai cetak biru spiritual sebuah keris. Ia menentukan watak, aura, dan kecenderungan energi yang dibawa pusaka itu. Setiap dapor memiliki nama khusus yang merepresentasikan filosofi tertentu. Contoh, dapor yang terkenal, Sengkelat, bilah dengan luk 3,
sering diasosiasikan dengan kewibawaan. Keris ini banyak dimiliki raja atau pemimpin karena dipercaya memberi aura kepemimpinan. Brojol, bilah lurus, sederhana tanpa banyak ricikan, melambangkan kesucian, kejujuran, dan keteguhan hati. Cocok untuk orang yang ingin hidup lurus dan jernih. Tilam upih, bilah lurus dengan detail tertentu, melambangkan keselarasan rumah tangga, kedamaian, dan keharmonisan. Parung sari sering dikaitkan dengan daya spiritual tinggi, menjadi pusaka kalangan resi atau tokoh spiritual. Setiap dapur bagaikan watak. Pemilik keris akan memilih dapur yang sesuai dengan kepribadian atau jalan hidupnya. Seorang pemimpin bijak memilih sengkelat. Seorang pencari kesederhanaan memilih brojol. Seorang penjaga rumah tangga memilih tilam upih. Dengan demikian, dapur adalah bahasa simbol yang menuntun pemiliknya untuk menemukan keserasian antara pusaka dan jiwanya. Jika dapur adalah watak, maka tangguh adalah silsilah. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan era, kerajaan, atau wilayah tempat keris ditempa. Setiap tangguh membawa ciri khas yang mencerminkan kondisi sosial, politik, dan spiritual zamannya. Tangguh Mataram terkenal dengan bilah yang gagah dan pamor yang kuat. Muncul pada masa kerajaan Mataram, melambangkan kejayaan politik dan kekuatan militer. Tangguh Majapahit sering lebih halus, dengan detail ukiran rumit, menunjukkan kejayaan seni dan kosmopolitanisme Majapahit. Tangguh Pajajaran, bilah lebih sederhana, tetapi penuh wibawa, mencerminkan kebesaran kerajaan Sunda. Tangguh Tuban atau Madura sering menunjukkan keberanian, bilah lebih tegas, pamor berani. Menentukan tangguh bukan hal mudah. Para ahli keris mempelajarinya dari bentuk, bahan, hingga aura yang dipancarkan bilah. Tangguh memberi kita kisah. Keris ini lahir di tengah perang atau damai, ditempa untuk raja atau rakyat, dibentuk oleh empu yang penuh laku spiritual atau yang pragmatis. Dapur dan tangguh bukan sekadar identitas teknis, melainkan harus selaras dengan ruh pemiliknya. Orang Jawa percaya, pusaka memilih tuannya, sama halnya seperti manusia memilih jalannya. Keris dengan dapur sengkelat dari Tangguh Mataram, misalnya, mungkin terlalu berat untuk dimiliki orang biasa. Ia membawa aura kepemimpinan yang bisa menekan jika pemiliknya tidak memiliki kesiapan batin. Sebaliknya, keris brojol dari Tangguh Majapahit, meski sederhana, bisa memberi kekuatan luar biasa bagi orang yang hidup dengan jujur. Hubungan antara keris dan pemilik bukan hubungan kepemilikan, melainkan ikatan ruhani. Dapur memberi arah, tangguh memberi akar, dan pemilik menjadi jembatan antara pusaka dengan kehidupan nyata. Kisah-kisah lama menceritakan bahwa ada orang yang sakit atau hidupnya berantakan karena menyimpan keris yang tidak sesuai dengan watak dan takdirnya. Ada pula yang hidupnya naik derajat setelah menemukan keris yang jodoh dengannya. Inilah yang disebut orang Jawa sebagai keris nyawiji pusaka yang menyatu dengan jiwa pemiliknya. Dapur dan tangguh adalah bahasa bentuk dan asal-usul. Keduanya berbicara dalam simbol. Bentuk keris adalah pesan visual, tangguh adalah pesan historis. Bersama-sama, mereka menyusun narasi bahwa keris bukan hanya benda, tetapi makhluk budaya yang membawa pesan dari masa lalu untuk masa kini. Seorang kolektor mungkin melihat keris sebagai artefak seni. Seorang ahli sejarah melihatnya sebagai bukti zaman. Tetapi seorang spiritualis Jawa melihatnya sebagai bahasa yang bisa dibaca dengan hati. Dapur mengajarkan arah, tangguh mengingatkan asal, dan keduanya meneguhkan manusia untuk tidak lupa pada tujuan sekaligus akar kehidupannya. Keris, dalam seluruh kompleksitasnya, tidak bisa dilepaskan dari dapur dan tangguh. Keduanya adalah identitas batin, sekaligus silsilah lahir sebuah pusaka. Jika pamor adalah bisikan kosmos, dan luk adalah gelombang perjalanan hidup, maka dapur adalah cetak biru fungsi spiritualnya, dan tangguh adalah akar yang menegaskan dari mana ia berasal. Dapur adalah bentuk dasar keris, ibarat cetak biru yang menentukan corak, watak dan tujuan pusaka. Lebih dari sekadar wujud fisik, dapur mengandung filosofi tertentu yang sudah tertanam sejak empu memutuskan bentuk bilah yang hendak ditempa.
Seorang empu tidak asal membuat keris. Ia bersemedi, memohon wangsit, lalu menentukan dapurnya. Karena itu, setiap dapur memiliki karakter. Dapur Jalak Tilamsari terkenal melambangkan keselarasan rumah tangga. Keris ini sering diberikan sebagai pusaka keluarga. Doa agar kehidupan suami istri rukun dan harmonis. Dapur Naga Sasra dihiasi naga melingkar pada bilahnya. Simbol penjaga kosmik. Naga melambangkan kekuatan dan keberanian. Pemiliknya dipercaya memiliki daya wibawa dan perlindungan gaib. Dapur Parungsari dikhususkan untuk laku spiritual. Pamor dan bentuknya sering lebih sederhana, tetapi auranya dalam. Dapur Sabuk Inten melambangkan kemuliaan dan kebesaran. Sering dipilih oleh bangsawan atau tokoh kepemimpinan. Setiap dapur bagaikan arah kompas. Ia menuntun pemiliknya menuju fungsi tertentu dalam kehidupan. Karena itu, keris dengan dapur yang tidak sesuai dengan karakter pemilik dapat menimbulkan kegelisahan, seolah arah kompas batin tidak sejalan. Tangguh adalah istilah untuk menunjuk asal-usul keris baik era maupun pusat tempaannya. Dalam dunia perkerisan, tangguh tidak hanya bicara soal umur, melainkan juga ruh zaman yang membentuknya. Tangguh Mataram Senopaten Karis-Karis dari masa awal kerajaan Mataram Islam. Gagah, sederhana, mencerminkan kekuatan politik yang sedang tumbuh. Tangguh Majapahit, bilah ramping, ricikan halus, pamor elegan, menggambarkan kosmopolitanisme dan kejayaan seni Majapahit. Tangguh Pajajaran, lebih berkarakter tegas, penuh kewibawaan, mencerminkan kekuatan spiritual kerajaan Sunda. Tangguh, Surakarta, dan Yogyakarta, dari era Karijen-Karijen Mataram Pecahan, halus dan anggun, menunjukkan percampuran estetika Jawa klasik dengan aura kerajaan. Para ahli keris bisa membaca tangguh dari bentuk bilah, pamor, bahkan aura pusaka itu. Dengan memahami tangguh, orang bisa menempatkan keris dalam konteks sejarahnya. Siapa rajanya, bagaimana suasana zamannya, dan untuk apa keris itu ditempa. Keris tidak bisa diperlakukan seperti benda koleksi biasa. Ia harus berjodoh dengan pemiliknya. Konsep ini dikenal sebagai keris jodoh. Dapur dan tangguh menjadi penentu apakah keris itu cocok dengan jalan hidup seseorang. Seorang pemimpin yang bijak akan merasa selaras dengan keris Berda Persengkelat atau Naga Sasra dari Tangguh Mataram. Seorang guru spiritual mungkin menemukan jodohnya pada keris Parungsari dari Tangguh Majapahit. Sementara seorang petani sederhana bisa hidup damai dengan keris Brojol dari Tangguh Tuban. Ketidaksesuaian dapur dan tangguh dengan karakter pemilik sering menimbulkan keganjilan. Ada kisah orang yang menjadi gelisah, sering sakit, atau mengalami kesulitan rezeki karena menyimpan keris yang terlalu berat bagi jiwanya. Sebaliknya, ketika keris dan pemilik berjodoh, hidup terasa lebih harmonis. Di sini terlihat bahwa keris tidak pernah statis. Ia berinteraksi dengan jiwa manusia, menyelaraskan energi pusaka dengan energi pemilik. Proses pencocokan ini seringkali tidak rasional, tetapi terasa melalui intuisi dan pengalaman batin. Dapur dan tangguh adalah bahasa silsilah. Mereka mengajarkan bahwa setiap pusaka memiliki akar dan tujuan. Sebagaimana manusia tidak lahir tanpa asal, keris pun membawa cerita dari zamannya. Dengan memahami dapur, kita tahu arah pusaka itu. Dengan memahami tangguh, kita tahu akar sejarahnya. Dalam filsafat Jawa, memahami silsilah berarti memahami diri. Karena itu, keris sering menjadi cermin jiwa. Ia mengingatkan manusia akan asal-usulnya, arah hidupnya, dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mereka yang benar-benar mendalami keris, tidak melihatnya semata sebagai koleksi seni atau benda berharga, melainkan sebagai bahasa batin. Dapur berbicara tentang watak, tangguh berbicara tentang silsilah, dan pemilik berbicara melalui perilaku. Ketiganya berpadu dalam harmoni, membentuk sebuah kisah hidup yang utuh.